Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, meskipun dalam kondisi seperti ini kita harus tetap semangat dalam belajar. Oke, hari ini Bu Rosi akan membagikan kalian materi tentang apa itu kerajinan bahan lunak. Bahan lunak itu apa sih kira-kira? Jadi bahan lunak ini adalah bahan-bahan yang bersifat lunak, bersifat elastis yang bisa dijadikan sebuah kerajinan. Nah, untuk bahan dibedakan menjadi tiga berdasarkan jenis teksturnya. Di situ bisa kita lihat, yang pertama ada bahan lunak. Bahan lunak yang bisa digunakan untuk kerajinan ada, contohnya ada tanah liat, kemudian sabun, batang, clay, lilin, dan lain-lain. Untuk tanah liat kita sudah sering sekali menjumpai tanah liat di persawahan ya ataupun di pinggir-pinggir sungai. Kemudian untuk sabun batang, nah kira-kira ini besok bisa dijadikan kerajinan apa? Nah disitulah besok kita akan belajar buat kerajinan dari bahan-bahan ini. Nah selain bahan lunak, di situ ada bahan sedang. Bahan sedang di situ artinya apa sih Bu Rosi? Jadi bahan sedang ini adalah bahan-bahan yang sifatnya tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras. Nah, di situ contohnya ada kardus, kayu waru, kemudian kayu randu dan bambu dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk bahan yang ketiga yaitu ada bahan keras. Nah, bahan keras yang bisa dijadikan kerajinan yang pertama ada batu, kaca dan logam. Di situ bisa kita baca ya, bisa kita lihat. Jadi dari sini kalian sudah paham ya tentang tiga jenis bahan berdasarkan teksturnya. Ada bahan lunak, bahan sedang, dan bahan keras. Oke, untuk jenis dan karakter bahan lunak yang pertama kita bahas tentang bahan lunak alami. Bahan lunak alami itu apa? Jadi bahan lunak yang kita dapat dari alam ataupun bahan lunak yang dari alam dan proses pengolahannya masih alami. Jadi tanpa ada proses bantuan tangan manusia. Jadi masih bahan-bahan alami dari alam. Sedangkan bahan lunak buatan yaitu suatu bahan yang melalui beberapa tahap proses sehingga menjadi lunak. Nah, ini sudah ada campur tangan manusia. Oke, contoh dari bahan lunak alami bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah tanah liat. Nah, di situ bisa kita baca ada karakteristik tanah liat. Yang pertama yaitu sulit menyerap air sehingga lahan yang berupa tanah liat tidak cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Kenapa tidak cocok sebagai lahan pertanian? Karena sifatnya tadi yang sulit menyerap air, sedangkan tumbuhan kan butuh asupan air untuk tumbuh berkembang. Nah, makanya tidak cocok untuk dijadikan perkebunan atau persawahan. Nah, cocoknya jadi apa? Cocoknya bisa kita manfaatkan sebagai kerajinan. Nah, contoh kerajinan dari tanah liat mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya. Contohnya ada mungkin yang biasanya pergi ke dapur ada layah, ya. Kemudian dari cobek, kemudian bisa dari vas, bunga, kuci, seperti itu. Itu kan terbuat dari tanah liat. Nah, selain sulit menyerap air, karakteristik tanah liat yang kedua yaitu teksturnya cenderung lengket. Jadi mungkin kalau kalian pegang pasti sifatnya lengket ya. Terutama dalam keadaan basah itu pasti lengket. Kemudian dalam keadaan kering, butiran tanahnya terpecah-pecah secara halus, jadi tidak terpecah secara kasar. Mungkin kalau tanah biasa, kalau kondisinya kering, itu pasti akan pecah-pecah dan butirannya kasar. Sedangkan tanah liat itu sifatnya halus, makanya lebih rapat. Kemudian ini merupakan bahan baku pembuatan kerajinan dan pembuatannya harus dibakar dahulu. Nah, tujuannya apa? Kerajinan dari bahan tanah liat ini perlu dibakar dahulu. Mungkin kalian sudah tahu ya atau sudah pernah melihat pembuatan batu bata ataupun genting. Nah, kenapa harus dibakar? Karena memang untuk mengurangi kandungan air, setelah itu memperkuat dari tekstur tanah liat. Kalau tanahnya lembab, nah nanti akhirnya kan ketahanannya juga kurang, makanya perlu dibakar. Selain itu untuk mengeluarkan warna yang ada dari tanah liat itu biar lebih kelihatan merah. Mungkin kalian sudah tahu ya genting dan batu bata kenapa perlu dibakar. Nah, kemudian selain tanah liat di situ bahan lunak alami ada kulit binatang. Nah, kira-kira kulit binatang apa saja yang bisa digunakan sebagai kerajinan? Yang pertama ada kulit sapi, kulit badak, kulit ular ya. Mungkin kalian sudah tahu ya kulit buaya, bukan buaya darat, kulit buaya.
Kemudian karakteristik kulit binatang yang pertama yaitu bersifat tahan lama, jadi tidak mudah rapuh. Kemudian mudah dibentuk karena elastis dan lentur. Nah, mungkin sekarang produk-produk branded yang dijual itu kan terbuat dari kulit-kulit hewan asli, makanya harganya lebih mahal. Nah, selain tanah liat, kemudian kulit binatang, ada serat alam. Nah, apa sih serat alam itu? Nah, ini sudah dijelaskan Bu Rosi di kelas 7 bahwa serat alam adalah serat yang berasal dari tanaman, mulai dari akar, daun, batang, dan juga bunga yang bisa dijadikan sebuah kerajinan, dan ini sifatnya non kayu, jadi bukan kayu ya. Jadi serat alam di sini karakteristiknya yaitu yang pertama memiliki aroma khas. Nah, contohnya apa Bu? Misalnya serat alam daun pandan pasti memiliki aroma pandan. Kemudian eceng gondok. Setelah itu ada daun-daunan apa contohnya? Daun pandan, kemudian dari sabut kelapa, nah itu kan semuanya serat-serat alam ya. Nah, selain memiliki aroma khas, aroma alam, aroma tumbuhan, juga mudah dibentuk karena teksturnya lentur ya. Itu adalah karakteristik dari serat alam. Nah, setelah itu yang berikutnya, contoh berikutnya yaitu ada getah. Nah, karakteristik getah yaitu lengket dan perlu pengolahan yang rumit. Nah, biasanya untuk getah itu dijadikan kerajinan apa ya kira-kira? Untuk getah biasanya dijadikan sebuah kerajinan karet kayak gitu ya. Oke, setelah tadi ada bahan lunak alami, yang kedua yaitu bahan lunak buatan. Nah, di sini bahan lunak buatan yang sering kita jumpai, sering kita gunakan untuk sebuah kerajinan adalah sabun batangan. Nah, sabun batangan selain untuk membersihkan tubuh kita, juga bisa digunakan untuk kerajinan. Nah, contohnya bisa kita buat menjadi sebuah ukiran, kemudian bisa kita jadikan untuk pengharum ruangan. Seperti itu. Kemudian ada lilin parafin. Nah, lilin parafin itu apa sih, Bu? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah malam ya. Mungkin mainan kalian waktu kecil atau bahkan sampai sekarang suka mainan malam lah. Di situ itu adalah lilin parafin yang terbuat dari lilin, kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain akhirnya terbentuklah lilin. Dan yang ketiga yaitu ada clay. Clay ini apa? Clay itu ada bermacam-macam. Clay ini ada yang terbuat dari tepung, ada yang terbuat dari malam, ada yang terbuat dari apa itu? Ya, nanti bisa dijelaskan Bu Rosi, di situ ada jenis-jenis clay di berikutnya. Kemudian ada gypsum. Gypsum ini mungkin kalian pernah menjumpai rumah kalian di sudut atas, itu ada ukiran-ukiran gypsum. Adakah rumahnya yang seperti itu? Jadi gypsum ini adalah semen putih yang teksturnya jika diberikan air, dia saat kering dia akan mengeras. Nah, gypsum biasanya dibuat kerajinan seperti topeng-topengan, patung-patungan. Mungkin pernah beli kalian hiasan meja, kemudian jika pecah dia dalamnya putih, putih kayak semen gitu. Mungkin adalah yang mencoba seperti itu ya. Nah, ini tadi kembali lagi ke clay. Clay ini tadi artinya apa sih Bu? Mungkin nggak banyak ya yang tahu apa itu clay. Clay ini berarti tanah liat. Namun ini tanah liat buatan dah. Karena tanah liat sekarang semakin susah dicari, semakin susah didapat. Makanya orang menciptakan sebuah bahan yang menyerupai tanah liat, yaitu yang dinamakan clay. Nah, ini adalah macam-macam clay. Di situ bisa kita lihat ada clay yang clay malam, ada plastisin clay, polymer clay, floor clay, berat clay, jumping clay, dry clay, air dry clay. Nah, di situ bisa kita baca ya, clay malam ada clay yang terbuat dari lilin dan plastisin. Plastisin bersifat lunak dan tidak bisa mengeras. Plastisin, clay yang terbuat hanya dari plastisin namun lebih keras dibandingkan malam. Nah, ini perbedaannya malam sama plastisin. Nah, kemudian yang ketiga ada polimer clay. Nah, ini yang clay yang paling mahal yang biasanya